Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Ramadan dari kelas agama yang menjelaskan tentang zahir dan takwil. Pengertian zahir. Zahir menurut bahasa berarti jelas, tampak, atau terang. Adapun menurut istilah berarti untuk satu lafal yang tertuju pada dua makna, tetapi lebih berat menuju salah satu makna yang lebih jelas, atau lafal yang menunjukkan makna dengan petunjuk atau qarina yang kuat, ada kemungkinan diarahkan ke makna yang lain. Menurut Asy-Syaukani mendefinisikan zahir az-zahirul mutaraddidu bainal amrayni wa huwa fi ahadihima azharu. Zahir adalah lafal yang artinya berada di antara dua arti, namun salah satu di antaranya lebih jelas atau tidak tampak. Lafal bagian mempunyai makna bodoh dan melampaui batas, tapi lebih dekat pada yang kedua. Misal, janganlah kalian mendekati istri-istri yang sedang haid sehingga mereka suci. Dua, pengertian takwil. Takwil menurut bahasa berarti penafsiran berarti atau berbelok apabila kembali. Menurut istilah para ulama fikih, takwil adalah membawa lafal zahir yang memiliki makna probabilitas, ihtimal, kemungkinan kepada arti lain yang didukung oleh dalil. Syarat takwil. Syarat takwil yang pertama adalah lafal yang ditakwil harus betul-betul lafal yang memiliki kriteria lafal yang boleh ditakwil dan masih dalam kajiannya. Takwil harus berdasarkan dalil yang sahih. Lafal takwil harus mencakup arti yang telah dihasilkan melalui takwil bahasa. Takwil tidak boleh bertentangan dengan nas qat'i. Arti dari hasil pentakwilan harus lebih kuat daripada lahiriahnya yang dikuatkan oleh dalil. Seseorang yang menakwilkan harus betul-betul orang yang ahli dalam mentakwil. Jika takwil berdasarkan qiyas, harus memiliki qiyas yang jelas. Terus, klasifikasi takwil. Takwil diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama ada takwil sahih, yaitu penakwilan didasarkan pada dalil. Takwil fasid, takwil yang didasarkan pada dalil yang ragu-ragu. La'bun, yaitu takwil yang tidak didasarkan pada dalil. Klasifikasi berdasarkan dalilnya. Takwil ada dua macam. Pertama, takwil qarib adalah takwil yang dalam penakwilan berdasarkan pada dalil-dalil terendah, artinya berdasarkan pemahaman logis, tekstual dan kontekstual, atau penakwilan yang dapat mengunggulkan mu'awwal atau zahir dengan dalil yang sederhana. Sedangkan takwil ba'id yaitu pengalihan dari makna lahir suatu lafal yang sebegitu jauhnya sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana dan membutuhkan dalil yang kuat. Pembatasan takwil oleh usuliyin yaitu pemalingan suatu lafal dari maknanya yang zahir kepada makna lain yang tidak cepat ditangkap. Hukum takwil. Para ulama bersepakat bahwa takwil terhadap nas-nas berkaitan dengan persoalan furu diperbolehkan. Adapun dalam hal yang bersifat pokok seperti soal-soal kepercayaan dan sifat-sifat Tuhan, para ulama berbeda pendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua adalah pengertian mantuk dan mafhum. Arti mantuk secara bahasa adalah yang diucapkan. Mantuk menurut istilah adalah suatu makna atau pengertian yang diperoleh dari susunan lafal itu sendiri dan atau yang disebut makna tersurat. Dan mafhum secara bahasa berarti dipahami. Mafhum menurut istilah adalah suatu makna atau pengertian yang tidak diperoleh dari susunan lafal itu sendiri, tetapi dari pemahaman terhadap ucapan lafal itu atau makna tersirat. Yang B, pembagian mafhum.
mafhum dibagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah jika hukum yang tersirat sama atau tidak berlawanan dengan hukum yang tersirat. Contoh, fala taqul lahuma uffi, maka janganlah berkata cis kepada orang tua. Mantuk dari ayat ini adalah berkata cis kepada orang tua hukumnya haram. Mafhumnya, memukul orang tua adalah haram karena kedua-duanya sama-sama menyakitkan. Jika makna tersirat mafhum lebih berat keadaannya dari yang tersurat, seperti memukul tua dibanding berkata cis, makna tersirat keduanya sama atau lebih ringan dari yang tersurat, seperti berkata kasar dibanding dengan cis. Mafhum mukhalafah adalah jika makna mafhum berlawanan dengan makna mantuk. Maksudnya mafhum mukhalafah seperti contoh hadis fi sa'imatil ghanami zakat, dalam kambing-kambing yang digembala itu ada zakatnya. Mafhum mukhalafah dari hadis tersebut adalah kambing-kambing yang tidak digembalakan, dalam arti diberi makan di kandang atau tidak dikenali zakat. Mafhum mukhalafah disebut juga dalil kitab. Mafhum mukhalafah ada beberapa macam, seperti mafhum sifat, yaitu menetapkan awan hukum yang diambil dari sifat dalam mantuk, dan mafhum mukhalafah dari tersebut dan ada mafhum goyah, yaitu menetapkan awan hukum yang diambil dari batasan yang ada dalam mantuk. Mafhum syarat, yaitu menetapkan awan hukum yang diambil dari syarat yang ada dalam mantuk. Mafhum adat, yaitu menetapkan awan hukum dari batasan bilangan yang ada mantuk. Mafhum hasyr, yaitu menetapkan awan hukum dari hukum-hukum mantuk yang dihasyrakan atau khusus hanya untuknya. Dan mafhum laqab, yaitu menetapkan hukum bagi mafhum dari isim alam atau isim jadis yang disebutkan dalam mantuk. Keujian mafhum, para ulama bersepakat bahwa keujahan mafhum muwafaqah itu diperbolehkan, sedangkan berhujjah dengan mafhum mukhalafah diperselisih para jumhur ulama. Adapun sebagian ulama yang memperbolehkannya kecuali dengan mafhum laqab, tetapi Abu Hanifah terus Ibnu Hazmi dari kalangan Zahiriyah tidak membolehkan berhujjah dengan mafhum dan mukhalafah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.